Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarina Irzani dengan NPM 22081080165. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan grafik maupun dashboard selama praktikum Business Intelligence and Data Analytics. Di sini saya akan memenuhi sebagai ujian semester akhir. Di mana sebelum kita memulai, kita dapat memilih pada bagian data sort dengan klik pada bagian blank report. Setelah tampilan seperti di layar, kita dapat memilih pada bagian Home dengan memilih pada Get Data untuk menginput data yang akan kita gunakan. Di mana di sini saya menggunakan .csv. Di sini saya memiliki data sleep health and lifestyle dataset. Kemudian Open. Di sini terdapat pada variabel occupation memiliki tipe data teks dan juga age memiliki tipe data whole number. Kemudian karena tidak ada yang ingin dirubah, langsung saja mengklik pada bagian close and apply. Baik, seperti pada tampilan data di sebelah kanan, data sleep health and lifestyle sudah terdapat pada Power BI. Di mana sebelum memulai, saya ingin mengatur page canvas settingnya. Di sini saya memilih custom, di mana saya mengatur height-nya 1000 dan juga width-nya itu 1600. Pada bagian visualisasi, terdapat beberapa jenis grafik yang dapat kita gunakan, di mana di sini saya akan menggunakan pertama yaitu grafik line chart. Setelah mengklik, terdapat pada bagian bawah, di sini kita dapat memasuki data-data yang akan kita gunakan. Di mana saya akan memasuki data occupation atau pekerjaan pada bagian x-axis, dan juga saya akan memasuki physical activities. Dan keluarlah seperti pada di layar. Untuk memperjelas line chartnya, saya menggunakan area chart. Jadi grafiknya ini dapat diganti-ganti. Berikut membuat grafik kedua yang mana saya memilih stack column chart. Saya akan memasuki sleep disorder pada x-axis, kemudian quality sleep pada y-axis. Baik, setelah berhasil, tampilan akan seperti pada di layar, di mana terdapat pertama kolom noun, kategori noun, kemudian kategori sleep apnea, kemudian kategori insomnia. Sebelum saya lanjut pada grafik berikutnya, kita juga dapat menghitung secara cepat untuk melihat berapa total keseluruhan contohnya pada data saya yaitu jenis kelamin, di mana terdiri dari dua kategori, ada female dan juga male. Di mana saya ingin melihat berapa total keseluruhan female saja dan berapa total keseluruhan male saja, di mana kita dapat mengklik pada bagian quick measure, kemudian kita select a calculation, kemudian kita memilih pada bagian filter, di mana kita memfilter value, kemudian kita menambahkan base value. Di sini saya menggunakan gender sebagai base value-nya. Pada bagian filter saya menggunakan gender. Kemudian pada select a value, di sini saya ingin melihat count atau total dari jumlah dari jenis kelamin perempuan. Kemudian add. Dan hasil perhitungannya sudah masuk kepada bagian dataset kita. Dan kemudian saya memilih pada male untuk melihat jumlah laki-laki, add. Dan ini sudah berhasil. Sudah terdapat dua perhitungan tambahan dengan menggunakan quick measure. Baik, selanjutnya saya akan membuat grafik ketiga, yaitu saya menggunakan ribbon chart.
di mana saya memasuki data daily step kepada x-axis, kemudian saya memasuki sleep disorder. Grafik sudah terbentuk seperti ini. Baik, selanjutnya pada grafik keempat, saya akan membuat grafik donut chart. Di sini saya ingin melihat stress level. Kita masukin pada bagian values. Kemudian kita mau melihat berdasarkan occupation. Baik, selanjutnya saya akan membuat grafik kelima, yaitu saya memilih line and start column chart. Kemudian kita memasuki BMI kategori pada x-axis. Kemudian kita memasuki yang ada tanda sigma heart rate-nya pada kolom y-axis. Dan sudah terbentuk seperti grafik di layar. Di mana pada bagian ini kita dapat menambahkan line y-axis-nya ataupun kolom legend-nya, di mana pada bagian line y-axis saya menambahkan sleep duration. Seperti di layar. Di sini kita dapat mengatur ukuran. Di sini saya ingin melihat berapa total keseluruhan pada jenis kelamin perempuan. Ada sebanyak 185 perempuan. Kemudian saya ingin melihat pada gender male atau laki-laki. Ada sebanyak 189. Setelah grafik telah tersusun rapi seperti ini, kita dapat mengatur warna grafik dan juga dashboardnya. Baik, berikut pada bagian view kita dapat memilih warna. Di sini saya memilih pada bagian front tire. Dan warna sudah terganti seperti ini. Kita dapat mengatur kembali posisi peletakannya, di mana saya di sini ingin mengatur dengan mengklik pada bagian visualization. Kita memilih pada bagian kuas. Di sini saya memilih pada bagian general, kemudian pada efek, di mana efek ini saya menyalakan pada bagian shadow. Nah, seperti pada di layar, tampilannya jadi lebih menonjol, dan juga yang ini saya lakukan secara berulang. Kemudian kita memilih pada bagian visualisasi, kemudian pada bagian format your visual, terus kita memilih pada bagian general, kemudian pada bagian title. Di sini kita bisa mengubahnya dengan membuat physical activities level by occupation. Dan ini dapat dilakukan pada seluruh grafik. Dan pada bagian ini kita juga dapat mengatur, mengklik kanan untuk melihat average. Kalau versi average-nya rata-ratanya seperti ini. Kemudian untuk melihat maksimum, minimum, namun di sini saya menggunakan rata-rata. Dan pada bagian ini juga saya menggunakan rata-rata atau average. Ini belum selesai. Dan selanjutnya kita juga dapat menambahkan yaitu filter dengan menggunakan slicer, di mana saya di sini
memasuki gender. Kita dapat mengatur slicernya itu bisa dalam bentuk tile ataupun juga dalam bentuk drop down, yaitu semua gini. Dan juga saya ingin menambahkan slicer lagi, di mana saya mau melihat berdasarkan pekerjaan. Dan pada bagian visualnya, slicer settingnya saya juga memilih yaitu drop down. Jadi seperti pada di layar, sudah terdapat pilihan filter menggunakan slicer, di mana ketika saya memilih female, jadi dapat melihat kondisi secara jenis kelamin perempuan saja, dan jika melihat male, bisa terlihat kondisi seperti male-nya aja. Dan juga ketika saya ingin melihat berdasarkan pekerjaan, sebagai lawyer, sebagai manager, sebagai nurse, sangat sedikit, tingkat aktivitasnya juga dapat dilihat, dan sebagainya sebagai scientist, seperti ini. Sebelum itu, kita dapat menambahkan juga judul menggunakan text box. Mengatur seperti ini. Saya membuat judulnya yaitu pola kesehatan tidur dan gaya hidup pada berbagai profesi. Kita dapat mengatur yaitu ukurannya 32, tata tengah, dan juga kita atur agar ke tengah, terus kita bautkan. Kita dapat memperpanjangkan ukurannya, bisa memilih warna seperti ini ataupun lainnya. Namun di sini saya menggunakan warna ini sebagai highlight dengan menggunakan transparansi 50. Nah, tampilan dashboard sudah dapat selesai, namun di sini saya ingin mencoba menambahkan bagaimana cara penggunaan navigasi. Dimana pertama saya ingin membuat duplicate dulu. Kemudian di sini saya mengatur ukurannya kembali. Setelah saya memberikan space kosong seperti ini, saya ingin menambahkan navigasi di mana menggunakan shape. Kemudian kita menambahkan text box, dapat menuliskan terserah apapun. Saya membuat dengan nama profesi. Ini hanya contoh saja. Kemudian setelah selesai, kita mengklik pada bagian shape tadi, itu format shape lagi, kemudian kita pilih action, dimana type-nya ini kita pilih yaitu page navigation. Kemudian destinasinya yaitu ke page 1. Setelah selesai kita membuat actionnya menyala, kita akan mencoba apakah duplicate of page 1 ini bakal menuju pada page navigasi yang telah kita buat. Di sini seperti yang sudah saya tunjukkan, kita dapat mengklik Ctrl, kemudian klik. Nah, kita sudah kembali pada dashboard pertama tadi. Jadi kurang lebih seperti ini cara pembuatan grafik maupun sekaligus dashboard pada Power BI seperti pada di layar. Ini dengan pembuatan secara sederhana. Baik, sebelum itu kita dapat men-save dulu file ini dengan cara save. Kita tulis UAS lab bida, kemudian save. Dan sudah tersimpan dengan nama filenya UAS lab bida. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.